hukum harus menjamin hak asasi manusia. Namun kita lihat saat ini banyak sekali hukum-hukum yang dibuat untuk membatasi hak untuk berpendapat atau mengkritik kinerja pemerintah dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penghinaan. Nah, pertanyaannya di sini ada dua. Yang pertama, menurut kalian di manakah batasan sebuah pendapat dapat dikatakan sebagai sebuah kritik dan kapan hal itu dapat dikatakan sebagai sebuah penghinaan? Nah, jawabannya, jadi pada dasarnya itu kan sebuah kritik disampaikan oleh seseorang itu untuk memperbaiki pendapat maupun memperbaiki perilaku seseorang, namun bukan didasarkan atas rasa kebencian. Nah, kritik itu disampaikan dengan kata-kata yang bijak dan sopan dan bersifat objektif, jadi mengkritik objeknya gitu. Nah, contohnya kinerja pemerintah. Nah, kritik dan penghinaan itu adalah dua hal yang berbeda karena penghinaan itu berisi kata-kata yang tidak sopan dan lebih menyerang secara subjektif. Nah, jadi jika ada sebuah kritik yang mengandung kata-kata tidak sopan dan lebih bersifat subjektif, berarti itu termasuk ke dalam golongan penghinaan, bukan kritik. Di hukum di Indonesia pada kenyataannya bersifat multitafsir. Bagaimana seharusnya hal ini diatasi agar para penegak hukum bisa benar-benar menegakkan hukum, bukan justru mempermainkan hukum. Nah, jawabannya di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa multitafsir yang timbul pada hukum-hukum tertulis biasanya disebabkan bunyi dari pasal tersebut mengandung redundansi. Nah, redundansi itu apa sih? Nah, redundansi itu adalah gejala penggunaan bahasa yang melebihi kebutuhan sehingga kerap disebut sebagai kelimpahan makna. Redundansi dapat terjadi ketika kata yang memiliki makna tertentu digunakan secara bersamaan dengan kata yang lain yang mengandung makna yang sama. Multitafsir juga bisa timbul karena kalimat atau bunyi dari suatu pasal atau hukum yang memiliki kata-kata yang kurang lugas dan kurang menekan kepada tujuan dari hukum tersebut. Nah, selain itu multitafsir juga bisa ditimbul karena para pembuat aturan dan penegak hukum kurang menguasai bahasa Indonesia dengan baik sehingga dapat menimbulkan pengertian yang berbeda-beda. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, para badan legislatif yang membentuk undang-undang harus membuat kalimat hukum yang lugas sehingga tujuan dari hukum tersebut tuh tepat sasaran, dan perlu adanya evaluasi terhadap hukum-hukum yang ada yang mengandung multitafsir dan merevisinya sesuai dengan tujuan hukum tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan dari Stats Kalista. Jadi Indonesia adalah negara hukum dan supremasi hukum salah satunya tidak boleh mengabaikan keadilan. Bagaimana pandangan kelompok kalian mengenai tragedi yang terjadi di Indonesia? Salah satu contohnya kasus Nenek Minah yang hanya mencuri 3 buah kokoa namun dipenjara selama 1 bulan dan masa percobaan 3 bulan. Sementara ada koruptor yang hanya membayar denda dan mendapat kebebasan. Nah, apakah hukum di Indonesia sudah adil? Kalau belum adil, apa yang harus dibenahi? Nah, jawabannya di sini ingin menjelaskan sedikit bahwa vonis yang dijatuhkan kepada Nenek Minah yang terjadi tahun 2009 itu adalah korban dari kelalaian legislatif dalam tidak menyesuaikan pasal-pasal KUHP tentang pencurian. Nah, jadi sebenarnya Nenek Minah ini tuh bisa dikenakan pasal pencurian ringan. Nah, namun pasal pencurian ringannya itu tuh belum disesuaikan. Nah, jadi sebelumnya itu pasal pencurian ringannya itu berbunyi pokoknya barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp25. Nah, itu masuk ke pasal pencurian ringan. Nah, ternyata pasal tersebut belum disesuaikan sejak tahun 1960. Jadi besaran dari nilai barang yang dicuri itu tuh belum mengikuti perkembangan inflasi dari tahun ke tahunnya. Nah, jadi sebenarnya pasal tersebut tidak sesuai dengan zaman sekarang. Nah, makanya Nenek Minah itu kan nilai pencuriannya itu kan sebesar Rp2.000. Nah, jadi masuknya ke pasal pencurian biasa yang dimana hukumannya itu berupa kurungan serta denda. Nah, harusnya kan kalau dilihat dari inflasi sekarang kan itu termasuk nilai yang rendah kan, Rp2.000. Nah, makanya setelah kejadian tersebut para legislatif tuh merevisi pasal tersebut. Jadi pencurian ringan itu dikategorikan sebagai pencurian ringan kalau harga barang yang dicuri itu nilainya di bawah Rp500.000. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya Nenek Minah ini tuh agak kurang adil ya, karena melihat
hukum yang dikenakan tuh sebenarnya udah nggak sesuai sama zaman sekarang gitu, sama zaman itu pada tahun 2009. Nah, untuk kasus koruptor, memang mereka bisa membayar denda dan uang pengganti jika ingin bebas bersyarat. Jadi sebenarnya bukan bebas gitu aja sih, lebih ke bebas bersyarat. Jadi ada syarat-syaratnya, walaupun dia bebas. Nah, untuk membenahi jadi sebenarnya emang hukum di Indonesia itu belum adil ya, karena masih ada beberapa vonis hukuman yang tidak sesuai jika dilihat dari sudut pandang sosial. Nah, untuk membenahi hal tersebut perlu adanya tingkat independensi yang tinggi dari pembentuk undang-undang, penegak hukum, beserta aparatur-aparaturnya, sehingga hukum yang dibentuk bisa adil, jujur, dan terbuka, atau bisa ambil contoh negara lain yang menerapkan sanksi sosial untuk beberapa kasus besar seperti korupsi. Saya Suci Wildatun, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kevin Jasmine. Konsep negara hukum yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adalah negara hukum aktif dan dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, di mana pemerintah harus aktif melakukan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyatnya, seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, fasilitas pelayanan umum, menyediakan jaminan sosial, memberdayakan kelompok masyarakat miskin, memberikan tunjangan sosial bagi masyarakat miskin, pembangunan perumahan dengan KPR rendah, dan jaminan hari tua bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan sosial diwujudkan dalam berbagai program pemerintah melalui skema perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial atau asuransi sosial maupun jaringan pengamanan sosial. Program-program sosial untuk rakyat yang dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya adalah bantuan sosial beras sejahtera yang merupakan bantuan sosial yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dalam bentuk beras kualitas medium sebanyak 10 kilo setiap bulannya. Selanjutnya ada bansos pangan non tunai. Bansos ini juga diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang diberikan setiap bulannya melalui kartu keluarga sejahtera. Ada program Kartu Indonesia Pintar yang merupakan program bantuan uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, dan SMA sederajat bagi keluarga miskin. Lalu ada bantuan program jaminan kesehatan nasional. Bantuan ini berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Program jaminan kesehatan ini pada tahun 2018 mengalami peningkatan penerima sebesar 38% rakyat Indonesia. Yang terakhir ada program Keluarga Harapan. Nah, program Keluarga Harapan ini merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya. Terima kasih. Saya Rosa Elgita, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Givatori. Jadi pada periode 1966 sampai dengan 1998, setelah terjadi peralihan pemerintahan dari masa Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, pada masa awal periode tersebut diadakan berbagai seminar tentang HAM. Nah, salah satu seminar tentang HAM itu dilaksanakan pada tahun 1967, yakni seminar yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Nah, dalam rangka pelaksanaannya diatur dalam TAP MPRS nomor 14/MPRS 1966 melalui panitia ad hoc 4 telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Nah, sementara itu, pada sekitar awal 1970-an sampai dengan periode akhir 1980-an, persoalan HAM mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu terpengaruhi dari Barat. Sikap defensif dan represif pemerintah yang dimaksudkan adalah pemerintahan saat itu memiliki hukum yang bersifat janggal dan juga lemah.
Nah, yang akan berakibat pemerintah tidak lagi memerintah, melainkan menekan, memaksa, dan membatasi rakyatnya untuk terus patuh atau taat kepada pemerintah. Nah, kondisi tersebut terjadi karena kapitalisme dari Orde Baru. Orde Baru membangun kendali dan ketertiban politik dengan mengkombinasi represi dan persuasi. Nah, represi awalnya dilakukan untuk menghancurkan kekuatan komunisme. Namun, tak lama setelah kekuasaan otoriter Orde Baru berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya, fungsi ini dikembangkan menjadi perangkat kunci bagi penegakan kontrol dan ketertiban. Nah, biasanya dipraktekannya oleh lembaga militer atas nama pemerintah dengan cara mengintimidasi kelompok-kelompok oposisi, menangkap dan menahan pembangkangan dan menyiksa atau bahkan membunuh lawan-lawan politik atau yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Tita Nabila. Pertanyaannya, dijelaskan terkait pemerintahan menjalankan tugas berdasarkan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Namun, realitanya masih terdapat penyimpangan yang terjadi di mana tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di kalangan pemerintah sendiri, seperti korupsi dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Bagaimana hukum Indonesia yang seharusnya untuk mengatasi masalah tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu di negara Indonesia sendiri ada beberapa indikator yang mempengaruhi proses penegakan hukum atau law enforcement menjadi kurang efektif. Untuk menganalisisnya perlu meminjam teori Lawrence Freeman. Lawrence Freeman menggunakan 3 pendekatan, yaitu substansi perundang-undangan struktur, organisasi pengadaan beserta penegakannya, dan yang ketiga adalah budaya. Substansi perundang-undangan, baik yang dibuat oleh legislatif dengan persetujuan bersama eksekutif, maupun kewenangan eksekutif membentuk peraturan di bawah undang-undang dan seterusnya. Permasalahan yang muncul bisa diakibatkan adanya overlapping substansi suatu peraturan dengan substansi peraturan yang lainnya. Sebagai contoh terkait izin lingkungan, dalam peraturan pemerintah nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri disebutkan bahwa perusahaan industri dalam kawasan industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan lingkungan, lokasi tempat usaha, peruntukan penggunaan tanah, pengesahan rencana tapak tanah, dan analisa dampak lalu lintas. Tetapi kenyataan di lapangan, izin lingkungan tetap harus dimiliki pelaku usaha yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perundang-Perundangan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, pembentukan peraturan haruslah lebih cermat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mengedepankan asas preferensi hukum sehingga meminimalisir terjadi overlapping suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Contohnya, kasus lainnya itu Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak golongan 3 menjadi miliarder dadakan yang diperkirakan korupsi sebesar 28 miliar tetapi hanya dikenai 6 tahun penjara. Kasus Bank Senturi, dan yang masih hangat saat ini Ketua MK Ahil Mukhtar ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Dalam operasi itu KPK telah menyita uang dolar Singapura senilai 3 miliar yang menunjukkan penegakan hukum di bangsa Indonesia dalam kondisi awas. Hampir semua kasus di atas proses sampai saat ini belum mencapai keputusan yang jelas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Pertanyaannya adalah, apakah pembebasan napi pada saat wabah COVID-19 ini ketentuannya diatur dalam undang-undang, dan apakah hal tersebut mencerminkan perlindungan dan penegakan hukum terutama terkait hak asasi manusia? Jadi jawabannya menurut kelompok kami, ketentuan
pembebasan napi tersebut diatur dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor, kalian bisa lihat sendiri, tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu Yasona Lawli. Nah, kemudian apakah hal tersebut mencerminkan perlindungan dan penegakan hukum, terutama terkait hak asasi manusia? Tentunya gini, berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap narapidana di lembaga permasyarakatan sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi hal ini tuh ditegaskan pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, bahwa narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya, kemudian mendapat perawatan rohani maupun jasmani, kemudian mendapatkan pendidikan dan pengajaran, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, sampai menyampaikan keluhannya. Kemudian kebebasan dasar manusia juga diatur dalam pasal 9 strip pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak. Namun dalam kenyataannya, perlindungan HAM terhadap narapidana di lembaga permasyarakatan ini belum terpenuhi secara maksimal. Contohnya pada kasus akhir-akhir ini kan, yang sering terjadi. Jadi bagi napi itu di situ tuh ada peran HAM, karena bahwasannya si napi ini juga berhak mendapatkan yang namanya perlindungan kesehatan. Namun bagi warga masyarakat juga mereka tentunya merasa was-was, karena mereka juga berhak mendapatkan yang namanya perlindungan keamanan, kenyamanan gitu. Karena kan gini, napi dibebaskan juga belum tentu tidak melakukan tindak kejahatan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Askia Arumsari. Nama saya Faris Nabila Puspita. Nah, dari undang-undang yang tadi telah disebutkan, sudah jelas bahwa pemerintah telah berusaha mengurangi kasus cyberbullying. Nah, bagaimana kasus bully ini terkait dengan Pancasila? Nah, apakah Pancasila sudah tidak relevan? Jawabannya tidak. Pancasila itu masih sangat relevan. Tertunjuk pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, manusia ini harus saling menghormati hak-haknya sebagai manusia sebagaimana mestinya. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak melakukan atau tidak mengaplikasikan bagaimana sila kedua ini berbunyi, maka akan terjadi pelanggaran HAM. Jadi bukan pelanggaran HAM itu sudah tidak sesuai dengan Pancasila, tetapi pengaplikasiannya atau nilai-nilai Pancasila yang sudah luntur di tengah-tengah masyarakat saat ini. Seperti itu. Saya Suci Wildatu Nurul Laili, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri Ayu. Menurut kelompok kami, masalah yang dihadapi pemerintah dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia itu masih cukup banyak. Yang pertama itu, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah dan lembaga penegak hukum. Yang kedua, masih adanya pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kembali kekerasan sistematis dan diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok minoritas. Yang ketiga, budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada di antara mereka. Yang keempat, tidak adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan hak asasi manusia dan kemampuan untuk menegakkan kebijakan HAM secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Yang kelima, desentralisasi yang tidak diikuti oleh penguatan profesionalisme birokrasi dan kontrol masyarakat di daerah-daerah yang berpotensi terjadi pelanggaran
hak asasi manusia di daerah lokal. Yang keenam, budaya feodal dan korupsi menyebabkan aparat penegak hukum tidak dapat mengambil sikap tegas dalam menangani berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat atau pimpinan masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rivi Rashifa. Menurut pandangan kelompok kalian, apakah upaya penegakan HAM di Indonesia sudah efektif dan maksimal? Jika belum, bagaimana upaya lain yang lebih efektif? Menurut kelompok kami, sebenarnya upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia sudah cukup tepat, dengan membentuk undang-undang dan komisi untuk perlindungan HAM, peradilan HAM, dan upaya pembelajaran melalui pendidikan formal dan informal. Hanya saja belum berjalan efektif dan maksimal dikarenakan beberapa faktor, seperti kurang tegasnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu menindak pelanggaran HAM. Karena itu, upaya yang dapat dilakukan, pemerintah lebih mempertegas lagi peraturan perundang-undangan dalam menindak kasus pelanggaran HAM dan juga melakukan sosialisasi dan edukasi serta memaksimalkannya kepada masyarakat terkait bagaimana cara untuk menghargai setiap HAM antar masyarakat lainnya, menjelaskan tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalam pelanggaran HAM, serta upaya untuk mencegahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang, sehingga membuat partisipasi dari seluruh masyarakat meningkat dalam membantu upaya penegakan HAM di Indonesia yang efektif dan maksimal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Melinda. Seperti pada kasus remaja pembunuh anak usia 6 tahun yang terinspirasi dari film horor, remaja atau anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, menurut kelompok kami, pada kasus pelanggaran HAM ini, remaja usia 15 tahun tersebut yang jadi pelaku pembunuhan juga memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Nah, kejahatan yang dilakukan anak juga tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, pasti ada faktor internal dan eksternal yang dialami anak hingga anak bisa berbuat jauh seperti itu. Nah, walaupun orang tua korban menginginkan hukuman yang setimpal yaitu hukuman mati, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 32 Ayat 2, penahanan terhadap anak hanya dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Nah, jika dilihat dari aspek kriminologi, setiap tindak kejahatan selalu memiliki pemicu. Nah, menilik kasus ini dengan mempertimbangkan aspek internal maupun eksternal, maka anak lebih diprioritaskan untuk dilakukan pengobatan medis maupun psikis dalam bentuk rehabilitasi. Yang harus dilakukan adalah untuk kita dan juga pihak yang berwajib untuk lebih aware lagi terhadap kondisi si anak. Seperti melihat bagaimana sejarah remaja itu tumbuh di masa kecil, melihat apakah ada luka batin yang tidak pernah disampaikan, apakah ada kemarahan yang tidak pernah dia ungkapkan, seperti apa lingkungan dan teman-teman memperlakukan si anak tersebut, dan juga seperti apa hubungan dia dengan orang tuanya, bagaimana dia melihat dirinya, dan juga masih banyak lagi. Nah, intinya anak-anak ini membutuhkan rasa kasih sayang dan juga memiliki kebutuhan psikis yang merupakan kebutuhan paling dasar dalam kehidupan manusia, apalagi bagi seorang anak. Jadi bisa jadi alasan dia bilang dia terinspirasi dari film horor itu hanya trigger dari dia, padahal dia memiliki luka batin atau memiliki kenangan yang buruk gitu. Jadi lebih baik adalah kita untuk lebih aware terhadap kondisi psikis anak dan juga melihat dari masa pertumbuhan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Mufid. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Winda Rahayu. Pertanyaannya adalah, bukankah tindakan masyarakat yang berbuat buruk seperti menolak pemakaman korban COVID-19, bahkan ada sekelompok
masyarakat yang mengusir dan tidak memperbolehkan dokter atau perawat yang menangani COVID-19 untuk pulang ke rumahnya atau ke kosannya, ini sudah melanggar HAM. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jalan keluar masalah tersebut tuh apa? Nah, jadi menurut pendapat kelompok kami bahwa secara definisi HAM itu akan hilang apabila seseorang sudah meninggal. Namun menguburkan seseorang merupakan suatu kewajiban gitu. Penolakan penguburan pasien ini berarti sudah melanggar kewajibannya. Kalau seseorang sudah mati kan memang sudah tidak mendapatkan HAM-nya. Namun kalau penguburan ini adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Lalu untuk urusan dokter atau perawat yang menangani korban COVID-19, nah, ini baru melanggar HAM karena kan mereka juga berhak untuk menemui sanak saudaranya di rumah gitu. Nah, kalau untuk jalan keluarnya, kalau untuk masalah penolakan korban yang sudah meninggal tuh, itu sebenarnya harus ada yang namanya edukasi. Misalkan seperti yang udah dibilang sama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bahwasannya secara ilmiah 7 jam sejak meninggal itu virus mati gitu. Kemudian kan diperkuat oleh pembalseman, penyemprotan disinfektan oleh rumah sakit, kemudian dibungkus plastik, kemudian ditutup oleh peti mati sehingga tidak ada peluang untuk si virus ini hidup. Nah, kalau misalkan jalan keluar untuk yang penolakan dokter atau perawat, sebenarnya juga sama, harus ada edukasi juga bahwasanya kan mereka juga dalam merawat korban COVID-19 kan juga memakai APD lengkap gitu kan, standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah supaya virus ini tuh tidak masuk ke dalam tubuh si perawat ini gitu. Jadi sebenarnya ini hanya ketakutan aja dari masyarakat gitu. Oke, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Kamelia Putri. Yang pertanyaannya seperti yang dijelaskan bahwa macam-macam hak asasi manusia terdiri dari 5, yaitu hak asasi pribadi, hukum sosial budaya, ekonomi, dan peradilan. Dari kelima macam hak asasi manusia tersebut, relasi apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menjunjung hak-hak asasi tersebut? Dan perihal apa saja yang gagal yang dilakukan pemerintah terkait 5 macam hak tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu belum terrealisasi secara baik. Hal ini terbukti dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran tersebut antara lain adalah peristiwa Trisakti, peristiwa Tanjung Priuk, kasus pembunuhan Munir, kasus pembantian massal anggota PKI, dan masih banyak lagi. Sebenarnya ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Secara umum, penyebab pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal antara lain seperti sifat egois, sifat individualis, tidak ada rasanya toleransi dan kemanusiaan, tidak adanya kesadaran si pelaku terhadap pelanggaran HAM, dan sebagai. Yang kedua, faktor eksternal antara lain yaitu perangkat hukum yang tidak tegas, lemahnya fungsi lembaga hukum, adanya diskriminasi, adanya pihak lain yang membantu aksi pelanggaran HAM itu sendiri, dan lain-lain. Memang faktor-faktor penyebab tersebut tidak dapat langsung dihilangkan begitu saja, tetapi setidaknya kita dapat menguranginya melalui solusi-solusi yang ada. Solusi-solusi tersebut antara lain dengan mengadakan reformasi dan transparansi dalam tubuh aparat hukum dan peradilan. Selain itu dapat juga dengan mengeluarkan peraturan perundangan yang tegas untuk menindak praktik pelanggaran HAM tersebut, atau dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan institusi peradilan tentang pengidentifikasian bentuk pelanggaran HAM. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kevin Jasmine. Pada bulan Mei tahun 2019, Menko Polhukam dan Menkominfo melakukan pembatasan akses media sosial di masyarakat terkait kerusuhan pasca unjuk rasa di Bawaslu pada tanggal 22 Mei. Namun di sisi lain, pembatasan ini juga berdampak terhadap sulitnya masyarakat untuk mencari informasi melalui media sosial.
Menurut kalian, apakah tindakan Menko Polhukam ini merupakan pelanggaran HAM terhadap hak atas kebebasan informasi yang ada di dalam TAP MPR nomor 17 MPR 1998? Tolong jelaskan alasannya. Menurut kami, tindakan pemerintah dalam membatasi akses media sosial di masyarakat terkait kejadian kerusuhan pada tanggal 22 Mei 2019 termasuk ke dalam pelanggaran HAM atas kebebasan memperoleh informasi yang terdapat dalam TAP MPR 17 MPR 1998 dan juga pasal 28F UUD 1945. Memang pembatasan tersebut dilakukan oleh pemerintah bertujuan baik, yaitu untuk mencegah meluasnya informasi yang salah terkait kejadian, dan pemerintah juga melakukan pembatasan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Namun tindakan tersebut juga dinilai tidak benar karena pemerintah melakukannya secara sepihak dan tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu. Selain itu, tindakan pemerintah dalam menghentikan akses sementara kepada semua pengguna internet dinilai tidak wajar karena setiap orang menggunakan sosial media dengan tujuan utama yang berbeda-beda. Ada yang untuk mendapatkan informasi, pendidikan, bisnis, silaturahmi dengan keluarga, dan lain-lain. Pembatasan akses tersebut mengakibatkan terhambatnya aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Nabila Puspita. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Irsya Aurelia. Pertanyaannya, apakah yang menjadi alasan terjadinya diskriminasi terhadap wanita di Indonesia? Diskriminasi wanita yang terjadi di Indonesia dikarenakan budaya patriarki yang masih sangat kental. Apa yang dimaksud dengan budaya patriarki? Budaya patriarki adalah suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi baik dalam segi pemerintahan maupun politik maupun sosial. Budaya patriarki ini menganggap bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi dibandingkan wanita. Budaya ini masih kental karena ada beberapa alasan. Salah satunya adalah peran lingkungan. Peran lingkungan didukung oleh orang tua misalnya. Orang tua yang mengatakan bahwa laki-laki harus maco, laki-laki tidak boleh menangis. Kemudian konstruksi sosial masyarakat tentang laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah peran media sosial. Selain itu, terdapat pula paham feminisme marxisme yang mengatakan bahwa wanita sebagai pranata yang dikaitkan dengan sistem kapitalis. Kemudian yang kedua, wanita jika bekerja maka pekerjaannya itu mudah dan bahkan dianggap bukan sebagai pekerjaan. Kemudian yang ketiga, apabila wanita itu bekerja, maka pekerjaannya mendapatkan upah yang sangat kecil. Hal ini tentunya dibantah oleh kaum feminisme. Salah satunya yang berperan penting adalah kaum tokoh feminisme dari Inggris pada abad ke-18 bernama Mary Wollstonecraft. Ia mengatakan bahwa hak-hak wanita tertinggal akibat pendidikan kurang tinggi. Oleh sebab itu, hak-hak wanita di mana ia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak seperti laki-laki harus tertunda karena pada saat itu pendidikannya sangat kurang. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah belum merespon secara serius mengenai isu HAM dan perempuan ini? Padahal sudah banyak kaum perempuan yang melakukan aksi terkait perlindungan hak-hak mereka. Jadi sebenarnya pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya untuk mengurangi kasus ini atau menyamaratakan gender. Nah, salah satunya adalah Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarustamaan gender atau UPG. Nah, kemudian yang kedua adalah pembentukan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang didirikan berdasarkan keputusan Presiden tahun 1998 nomor 181. Nah, pembentukan Komnas ini ditujukan untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga untuk menyamaratakan gender. Jadi untuk upaya serius, pemerintah telah melakukan beberapa upaya serius. Tapi karena ini berupa delik pengaduan, jadi perempuan ini harus melaporkan apa yang ia rasakan atau apa yang ia alami, baru pemerintah dapat merespon hal tersebut.